Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Darmawan. Sini saya akan menjelaskan tentang apa sih behaviorisme itu. Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Dua jenis tipe conditioning dijelaskan dan ditunjukkan penjelasan yang layak dan cara di hewan dan manusia sama dapat diajarkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, and Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku yang tertentu dengan menggunakan metode dan pelatihan atau pembiasan semata. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan reinforcement. Bila penguatan ditambah positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan negatif reinforcement, maka respon juga semakin kuat. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi 1. Reinforcement and punishment. Primary and second reinforcements. Schedules of reinforcement. Contingency management. Stimulus controlling operant learning, dan the elimination of responses. Ada 3 hukum belajar yang paling utama. 1. Hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Beberapa teori menurut para ahli. 1. Teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Teori belajar menurut Carl Hull. Carl Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum cognitivity, yaitu hubungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Teori belajar menurut Skinner. Konsep-konsep yang ditemukan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh. Sebelumnya ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun komprehensif. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Teori beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku.